Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran tematik tema 3 kegiatanku. Subtema 3 kegiatan sore hari. Hari ini kita akan belajar pembelajaran yang ke-6. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran yang ke-6 ini, kita akan belajar bercerita tentang kegiatan sore hari di rumah. Perilaku yang sesuai dengan aturan di rumah di sore hari. Latihan soal lebih dari dan kurang dari dalam kalimat matematika. Kita awali pembelajaran yang pertama. Kamu pasti punya kebiasaan pada sore hari. Tulislah kebiasaanmu di sore hari pada lembar berikut ini. Anak-anak bisa melihat gambar kegiatan sore hari di samping lembar kertas berikut ini. Nah, anak-anak diperhatikan, nanti silahkan dibuat latihan di rumah. Dibuat latihan saja ya. Dijawab sendiri sesuai dengan kegiatannya. Hasil pekerjaannya tidak usah dikirim di kelas dojo yang ini ya. Nah, coba diperhatikan, yang pertama itu adalah kegiatan bermain sepak bola. Itu biasa dilakukan pada sore hari. Terus ada kegiatan menyiram tanaman, menyiram bunga. Ada yang kegiatan mandi sore, santai melihat televisi. Ada yang belajar untuk mempersiapkan pelajaran esok harinya. Dan ada kegiatan bermain bersama adik. Nanti silakan dibuat latihan sendiri. Dilanjutkan, sekarang diperhatikan sikap santun di rumah. Kita harus bersikap baik ketika di rumah. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Orang tualah yang membiayai hidup kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua. Ketika orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap yang santun. Cara menyambut orang tua pulang dari rumah. Nah, perhatikan gambar yang dilakukan oleh Benny waktu menyambut ayahnya pulang dari kantor. Nah, apa saja yang dilakukan? Menyambut dengan riang gembira. Wajahnya harus tersenyum, tidak boleh wajahnya sedih atau ada yang menangis. Membawakan tas dan sepatu. Mencium tangan orang tua. Mengambilkan minuman untuk orang tua. Syukur-syukur anak kelas 1 sudah ada yang bisa membuatkan minuman untuk ayah atau ibunya. Misalkan membuat teh, buat kopi. Kalau belum bisa, minimal sudah bisa mengambilkan air putih. Bisa ya semuanya. Nah, kita lanjutkan. Coba diperhatikan, ini ada beberapa gambar. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan cara yang baik menyambut orang tua. Dan berilah tanda silang pada cara yang kurang baik. Coba anak-anak diperhatikan. Gambar yang pertama, bertengkar dengan adik. Nah, itu pasti kurang baik ya. Kebiasaan yang kurang baik. Yang kedua, membawakan tas kerja ibu. Pasti kebiasaan yang baik. Terus menyambut ayah dengan riang. Pekerjaan yang baik. Terus yang terakhir, marah-marah karena ayah terlambat. Nah, ini kebiasaan yang kurang baik. Yang kurang baik jangan dilakukan. Yang baik itu yang harus dilakukan.
Jadi biasakan menyambut orang tua dengan baik saat mereka pulang kerja. Sekarang kita belajar membandingkan bilangan dengan simbol. Perhatikan ada simbol seperti mata anak panah atau seperti paruh burung ya. Kita pakai ibaratkan seperti anak panah ya, yang menghadap ke kanan itu lebih dari. Kalau anak panahnya menghadap ke kiri itu kurang dari. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang istilah lebih dari dan kurang dari. Yang jadi patokannya adalah angka yang di depan. Coba diperhatikan contoh soal berikut. 15 titik-titik dari 12. Yang jadi patokan yang di depan, yang angkanya yang besar adalah yang di depan, maka dijawab lebih dari. Nah, sekarang yang nomor 2 itu adalah tanda lebih dari, yang anak panahnya menghadap ke kanan itu lebih dari. Angka berapa yang lebih dari 12? Angka 15. Terus 12 kurang dari 15. 12 kurang dari 15. Anak-anak dihafalkan tandanya lebih dari dan kurang dari. Kalau lebih dari itu tandanya seperti anak panah yang menghadap ke depan itu apa itu? Ke kanan ya, ujungnya ke kanan itu lebih dari. Kalau ujungnya menghadap ke kiri itu kurang dari. Kalau diperhatikan angkanya, angka yang kecil itu yang dipanah itu ya. Nah, nanti bisa belajar sendiri di bagaimana kamu lebih mudahnya untuk menghafal, menggunakan istilah apa. Yang jelas anak-anak tandanya itu 2 tanda itu yang harus dihafalkan. Berilah tanda kurang dari atau lebih dari dengan tanda atau simbol. Nah, 14 titik-titik 16. Nah, 14 kurang dari 16. Tandanya dilihat kalau kurang dari nomor 2, 19 titik-titik 15. Jawabannya iya. Apa? Lebih dari. Ya, anak panahnya menghadap ke kanan ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 3, 17 titik-titik 13. 17 lebih dari 13. Terus nomor 4, 12 titik-titik 11. 12 lebih dari 11. Nah, dari sini anak-anak ada yang masih bingung tentang tanda kurang dari atau lebih dari? Nah, nanti anak-anak bisa berlatih sendiri. Kalau sering berlatih maka akan mudah untuk menghafalnya. Karena matematika itu harus sering berlatih, bukan dihafalkan ya. Sekarang nomor 5. Nah, 14 lebih dari 13. 13 nomor 6, 15. 15 kurang dari 16. Sekarang nomor 7. Angka berapa yang kurang dari 14? Sebelum 14 berapa? Iya, 13. Sekarang yang nomor 8, anak-anak bebas ini menentukan angkanya. Titik-titik lebih dari titik-titik. Nah, 17 lebih dari 16. Anak-anak bisa menjawab dengan yang lain. Misalkan angka 18 lebih dari 17 atau dengan angka yang lain. Silakan nanti dilatih sendiri di rumah. Dan hari ini ada soal yang harus anak-anak kerjakan. Nanti soalnya dikirim di kelas 7. Anak-anak bisa menjawab, berlatih untuk menjawabnya, dan ditulis yang rapi dikirim ke kelas 7. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga pertemuan hari ini mendapatkan berkah dari Allah. Kita ketemu lagi pembelajaran berikutnya.
Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1B, bisa berprestasi.